Ada yang harus terbang, tapi bukan terbang ke dalam impianmu. Halo Soldier, jumpa lagi bersama saya Zero-san. Kali ini, saya akan kembali membagikan tips tentang kelas di Battle Royale. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang selalu mendukung channel ini. Dengan ejection device, dapat mengeluarkan alat yang bisa melontarkan kita dan tim ke udara. Dan lightweight, yang dapat mengurangi kecepatan turun ketika gunakan wingsuit. Assalamualaikum. Mungkin banyak berpikir, kelas ini hanya untuk melarikan diri saja, atau hanya untuk berpindah tempat saja, karena memang hanya bisa untuk meluncur terbang saja. Tapi, tahukah kalian, setiap kelas-kelas yang ada, memiliki fungsi, dan gaya bermain yang berbeda. Jika kalian tahu, dan bisa memanfaatkan setiap kelas-kelas yang ada, maka, kelas yang tadinya hanya dipandang sebelah mata, akan menjadi kelas yang mematikan. Ini untuk teman-teman pemula, seperti saya, dan bukan untuk abang-abang jago. Dan kali ini, kita akan bahas kelas yang jarang sekali menjadi andalan bagi banyak player, kelas Airborne. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda. Tetapi, inilah tips dan trik ala Zero-san. Baiklah, jika ingin gunakan Airborne, lakukanlah seperti ini, perhatikan. Jika ingin gunakan Airborne, sewaktu akan meluncur, biasakan untuk selalu memegang senjata seperti ini. Ini bertujuan, jika sewaktu mendarat pun, kita sudah dalam posisi memegang senjata seperti ini. Dan ini, sangat bagus, untuk jaga-jaga, jika di dekat kalian mendarat ada musuh, ataupun, ingin menyerang musuh, kalian sudah dalam memegang senjata, dan bisa langsung menyerang. Dan jangan pernah, sewaktu akan meluncur dengan Airborne ini, kalian tidak memegang senjata serbu, atau hanya memegang senjata melee saja seperti ini. Karena, sewaktu mendarat, tangan kalian akan tetap memegang melee seperti ini, dan ini akan membuat repot jika sewaktu mendarat ada musuh. Jadi mulai sekarang, jika ingin gunakan Airborne, selalu biasakan untuk memegang senjata serbu seperti ini. Jangan hanya gunakan kelas Airborne ini, hanya untuk meluncur begitu saja. Tapi, gunakan juga untuk memantau musuh di saat meluncur, dan lakukan seperti ini. Perhatikan. Jika ingin memantau musuh sewaktu terbang, jangan asal belok-belokkan layar saja seperti ini. Karena, cara ini akan mengubah arah tujuan kalian, jika asal belok saja. Dan bayangkan, jika di bawah banyak musuh, bisa jadi, kalian akan mendarat terkepung musuh. Tapi, kalian boleh lakukan cara ini, dengan catatan, jika hanya ingin mengejar, atau mendekati satu musuh yang lengah, ataupun melihat bot seperti ini. Jika ingin memantau musuh, sewaktu terbang, dan agar tidak merubah arah, dan tujuan kita, lakukan seperti ini, perhatikan.
Di saat kalian meluncur terbang, dan jika ingin memantau keadaan di sekitar. Di saat terbang, geserlah dan tahanlah tombol gerak ke depan. Lalu, tekanlah tanda mata, atau free view ini, dan putar free view kemana saja, seperti ini. Dengan cara ini, kalian bisa memantau musuh di bawah, dan akan tetap terarah sampai tujuan. Sudah mengerti? Baiklah, mari kita ke pembahasan selanjutnya, let's go! Pertama, untuk pendaratan, kalian tidak perlu mendarat di tempat-tempat rawan, tapi mendaratlah di tempat agak sepi seperti ini. Karena, dengan kelas airborne ini, akan lebih bagus jika kita bermain dengan santai. Lalu, bermainlah solo rank, atau bermain sendirian, karena dengan bermain solo, kita dapat menentukan untuk lokasi pendaratan sesuka hati kita. Jika bermain dengan tim, apalagi tim random atau acak, yang notabene sulit untuk diatur, inilah yang akan terjadi. Anjing, kurang ajar sianya. Finish him. Enemy eliminated. Why are you running? Itulah yang terjadi jika bermain dengan tim acak, lalu gunakan kelas airborne, yang memang hanya memiliki pasif bukan untuk duel, dan terkepung seperti tadi. Jika kita tidak cepat, atau lambat sedikit saja, dan tidak terbiasa dengan situasi tadi, bisa dipastikan, kitalah yang akan mati di awal permainan. Jadi, kelas airborne ini, sangat cocok, untuk bermain solo rank, atau bermain sendirian, tapi, jika ingin bermain dengan tim, cari, dan bermainlah dengan tim yang kompak. Jika menggunakan kelas airborne ini, bermain santailah, bermain perlahan-lahan, tidak perlu terburu-buru, dan tidak perlu memikirkan seberapa banyak kill yang kita dapatkan. Bermain santai, tapi pasti, itulah yang harus kalian terapkan. Jika gunakan airborne ini, percayalah, saya sering mendapat winner, dengan airborne ini, walau hanya dengan kill sedikit. Sombong amat. Lalu, untuk arah dan tujuan, carilah arah, dan tempat yang di sekitar memiliki banyak bangunan tinggi, atau menara, dan tebing-tebing tinggi, seperti ini. Ini bertujuan, dengan adanya bangunan, atau tempat tinggi lainnya, kalian bisa gunakan airborne untuk menjangkau tempat tinggi ini, untuk memantau musuh di sekitar. Dan untuk posisi, dengan adanya tempat-tempat tinggi, di sini, bermainlah manfaatkan setiap tempat tinggi ini, untuk ambil posisi di atas, dengan bantuan airborne ini. Dan, jika ingin turun, atau berpindah tempat, tunggulah, sampai kelas airborne ini jadi, dan siap digunakan kembali seperti ini. Ini bertujuan, jika sewaktu turun, dan ingin ke tempat tinggi lainnya, kelas airborne kita, sudah siap untuk digunakan lagi. Ingat, gunakan kelas airborne-nya, dan jangan coba-coba, untuk gunakan aku, sebagai pelarian cintamu, yang fana. Lalu, gunakanlah kelas airborne ini, jika kalian ingin memasuki area-area tertentu, atau sering ramai musuh.
Sebelum masuk area tersebut, gunakanlah airborne ini untuk memantau musuh dari atas seperti ini. Dengan cara ini, kita tidak akan terkena backshot atau ditembak dari belakang, maupun dikejutkan musuh secara tiba-tiba. Dan siapa tahu, jika beruntung, dengan cara ini, kalian bisa dikejutkan, memergoki, atau melihat pacar sedang berselingkuh. Gue jedotin lo. Combo yang sangat cocok dan bagus, sniper dan airborne. Yap, kelas airborne ini sangat cocok bagi kalian yang senang bermain sebagai sniper, karena dengan kelas ini, kita bisa menjangkau tempat-tempat yang tinggi, yang memang tempatnya para sniper. Why are you running? Why are you running? Ini saatnya. Tol. Sombong amat. Selain untuk sniper dan bermain santai, kelas airborne ini pun sangat bagus untuk menyerang musuh seperti ini. Perhatikan. Nggak usah mundur, nggak usah lagi. Get over here! Jika ada musuh sedang bertempur, atau melihat musuh di dekat kalian seperti ini, jangan maju, tapi segera gunakan kelas airborne ini untuk hampiri musuh tersebut seperti ini. Lalu, mendaratlah tepat di belakang musuh ini, dan dengan cepat, akhiri permainannya. Lalu, perhatikan duel ini. Hari saya, tak usah menggunakan massa. Ejection device bin has been delivered. A poltergeist is active. Enemy down. Enemy eliminated. Jika kalian ingin lakukan duel jarak dekat dengan airborne, melawan musuh yang agresif seperti ini, lakukan teknik airborne ini. Perhatikan. Di saat musuh mendatangi kita, di sini, kita jangan kabur, tapi segera pakai kelas airborne di dekat kita seperti ini. Pakai kelas airborne di dekat kita seperti ini, bertujuan hanya untuk pengalihan saja, agar musuh mengira kita kabur dengan airborne ini. Lalu, kita manfaatkan airborne ini sebagai coveran atau pelindung diri dari tembakan musuh yang mendatangi kita. Tetap tenang, apalagi musuh gunakan kelas poltergeist seperti ini, dan lakukan serangan balasan dengan cepat, jangan biarkan musuh membalas. Dan cara ini bisa kalian terapkan jika ingin bermain keras dengan kelas airborne ini. Lalu, jika kalian terjebak di luar zona yang sedang jalan seperti ini, segera gunakanlah kelas airborne ini. Dengan cara ini, agar lebih mempercepat waktu menuju zona aman, di sisi lain pun, sewaktu terbang, kalian bisa sambil mencari kendaraan.
Lalu, untuk di zona akhir, kita bahas beberapa cara, perhatikan. Pertama, jika zona akhir berada di ruang terbuka, dan tidak ada tempat tinggi, kalian cukup tunggu musuh lain bertempur seperti ini. Dengan musuh bertempur seperti ini, kalian cukup perhatikan minimap, lihat posisi mereka, lalu, segera pasang dan gunakan airborne, untuk dekati mereka, dan ambil winner kalian. Kedua, jika musuh hanya tersisa 2 orang, dan berada di ruang terbuka, kalian bisa langsung gunakan airborne, untuk mencari musuh dari ketinggian seperti ini. Dan ketiga, suatu keberuntungan bagi kalian, pengguna airborne, yap, jika zona akhir, tepat berada di sekitaran tempat-tempat tinggi seperti ini. Karena di sini, kita bisa langsung gunakan kelas airborne ini, untuk ambil posisi di tempat tinggi seperti ini. Jika sudah berada di posisi tinggi seperti ini, kalian cukup santai saja, perhatikan sekitar kalian, apalagi musuh yang tersisa tinggal sedikit seperti ini. Perhatikan garis zona seperti ini, karena biasanya, untuk tersisa seperti ini, musuh akan berada di garis zona seperti ini. Lagi tapa dia. Jika zona bukan di tempat kalian, atau berpindah lagi, di sini, kalian tetap pertahankan posisi, jangan pergi dulu, tapi, perhatikan musuh yang keluar, dan jika terlihat, serang dengan pasti, seperti ini. Why are you running? Dengan cara ini, kalian bisa dapatkan winner di luar zona, bahkan zona belum mengecil sama sekali. Jika di posisi seperti ini, ambil posisi pinggir dulu, lalu segera pasang airborne kalian. Sambil airborne tiba, kalian tiarap dulu, lalu dekati dan gunakan airborne. Sewaktu terbang, perhatikan posisi musuh di bawah kalian, dan ambillah posisi atas, atau posisi yang sulit dijangkau musuh seperti ini, lalu serang musuh kalian. Jika di atap seperti ini, perbanyak posisi tiarap, ini bertujuan, agar musuh kesulitan, melihat posisi kita, dan kesulitan menembaki kita. Diam-diam, Mbak. Lalu, jika bisa, upgrade-lah kelas kalian, agar semakin mantap, tapi, jika tidak di-upgrade pun tidak apa-apa, karena, ketenangan, taktik dan strategilah yang paling penting. Karena untuk apa, kelas selalu di-upgrade, tapi, kita selalu asal-asalan dalam bermain, yang ujung-ujungnya, malah diambil orang lain. Dan untuk apa pula, aku harus menunggumu, sedangkan kamu, justru memberi kabar padanya, pada dia, pada yang lain. Sudah mengerti? Jika sudah mengerti, silahkan coba dan kalian terapkan tips-tips kelas airborne tadi di dalam permainan kalian. Baiklah, itulah tips kali ini dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula.
Sampai jumpa, sekian, dan terima kasih.